Baik, untuk bacaan teman-teman telah umum ya. Ini barangkali karena pembuka bacaan itu sifatnya menggunakan referensi tajwid, Anda bisa belajar. Sekarang banyak di YouTube bahkan ya yang tayangan langsung mengajarkan tentang tajwid, ada tahsin dan sebagainya. Tapi ingat, itu pengantar. Itu pembuka supaya kita bisa baca dengan benar. Karena bahkan dalam tulisan manapun dengan bahasa apapun, bahasa Inggris ya, misal atau katakana, hiragana, kanji misalnya ya Jepang, ataupun kanjinya Cina misalnya, atau bahasa yang lain secara umum, mustahil Anda mengetahui informasinya kalau tidak bisa membacanya kan? Jadi yang dilakukan pertama kali itu sudah pasti belajar membaca dulu, belajar grammar dulu, belajar qaid dulu, setelah paham baru kemudian mengkaji isinya. Jadi ilmu tajwid, tahsin itu membantu kita untuk bisa membaca dengan baik dan benar. Dengan bacaan yang benar itu diarahkan untuk memahami isi. Jadi jangan cukupkan di situ. Tujuan Al-Quran itu bagus dibaca dengan baik, benar, dengan indah, tapi bukan kita fokus di dalam itu sehingga lupa dengan kajiannya. Ya, yang harus kita lakukan adalah semua itu jadikan sebagai kunci, wasilah untuk memahami isi. Jangan sampai ada di antara kawan-kawan bagus, ya, ikut qiraat misalnya, mendalami tentang qiraat bagus, tapi jangan sampai kemudian fokusnya mohon izin ya, hanya terlibat di lomba saja misalnya, hanya terlibat di bacaan tapi nggak pernah mendalami untuk keisi. Benar, kalau dibaca ada pahala, tapi nanti pedoman ini tidak teraktualisasikan dalam kehidupan kita. Jadi kunci pertamanya baca, baguskan bacaan supaya enak didengar, khusyuk saat dibacakan, lalu jadikan itu sebagai kunci untuk memahami. Sehingga ketika dibacakan dengan pemahaman itu, selain kekhusyuan tiba, amalan pun bisa senafas dengan apa yang diinginkan oleh Al-Quran. Baik, sekarang saya ingin tunjukkan beberapa referensi sebagai contoh. Ini umum ya, secara umum dulu. Nanti teman-teman bisa juga menggunakan beberapa yang sudah ada, termasuk terjemahan bahasa Indonesia. Saya ambil contoh begini, nanti rasanya akan beda. Anda baca Al-Quran, sudah bagus bacaan. Kemudian mulai berpindah kepada tilawah, memahami. Ya, tilawah ini bisa dua. Bisa menggunakan mushaf terjemahan. Ada mushaf, ada terjemahnya. Maka ini tahap pertama yang dasar untuk mengerti makna secara umum. Tapi ingat, terjemah bukan tafsir. Ingat ya, bukan tafsir, tapi makna umum dari ayat yang ingin disampaikan. Ya, karena sifatnya umum, maka dia belum detil. Karena itu jangan menyimpulkan kalau paham terjemah, ya, tahu terjemah, itu paham isi Quran, belum tentu. Jelas ya? Apalagi sampai memberi fatwa misalnya. Hati-hati ya. Jadi kalau baru terjemah, itu baru mengerti secara umum. Oh ini loh yang ingin disampaikan, umumnya seperti ini. Lalu bagaimana kita ingin mengetahui kedalamannya? Maka kedalaman itu bisa dilacak lewat penjelasan secara terperinci, detil. Penjelasan secara terperinci, detil dalam bahasa Arab disebut dengan tafsir namanya. Ya, apa namanya? Tafsir. Maka muncullah kitab-kitab tafsir. Contoh, ini saya bawakan misalnya yang saya baca At-Tafsir Al-Wasit ya del Quranil Karim. Kalau yang ini sifatnya modern, ya, yang kontemporer. Karena kami mengaji langsung ke syekhnya, penulisnya, ya, Syekh Muhammad Sayyid Tantawi, Syekhul Azhar. Yang sebelumnya ya, sebelum Syekh Ahmad Tayyib itu Syekh Muhammad Sayyid Tantawi. Ini saya belajar juga di Bu'ath dengan beliau, kemudian juga ke Iskandaria, ikut talaqi tafsir beliau, dan pulang saya dapat hadiah kitab ini. Jadi saya berani membacakan, ya, bukan maksud mengajarkan, berani membacakan isinya karena pernah belajar dengan penulisnya. Kemudian misalnya kita juga bisa ingin ambil spesifik, kalau ingin yang hukum-hukum saja. Ya, saya pengen yang ayat-ayat terkait hukum, ya, sekitar 300-an ayat. Ya, apa hukumnya misalnya tentang puasa. Ya, saya ingin belajar hukum tentang spesifik sholat, hukum tentang bisnis, ya, semua hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Ya, Anda misalnya, saya beri contoh ini kitab, ada Rawa'i'ul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam, karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Ya, ini Rawa'i'ul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam. Ini termasuk baik lah ya. Ya, selain nanti ada lagi kitab-kitab lain yang lebih besar lagi, ya, lebih spesifik lagi, lebih banyak, tapi ini rangkuman yang sangat baik. Ya, saya belajar ini sampai khatam 4 kali, ya, 4 kali ini kitab. Jadi kita
belajar dengan beberapa guru. Nah, ini menariknya menurut kami ini cukup bagus lah. Jadi menjelaskan tentang bahasanya, kemudian menjelaskan tentang pendapat-pendapat ulama dalam setiap ayat, semua ulama mazhab dibahas. Kemudian diberikan keterangan dalilnya. Jadi kalau mazhab Hanafi dalilnya apa? Kemudian mazhab Maliki dalilnya apa? Syafi'i dalilnya apa? Ya, Hambali dalilnya apa? Kemudian setelah itu dipadukan. Ya, muqaranah, dibandingkan keseluruhannya, nanti ada tarjih dan kesimpulan. Nah, ini cukup baik. Ya, nanti bisa juga menggali beberapa kitab yang lain, banyak turunan-turunannya, termasuk kitab-kitab klasik, tafsir Ibnu Katsir, ya. Ada misalnya Al-Bahrul Muhit, ada lagi misalnya Ruhul Ma'ani, ada lagi yang Mafatihul Ghaib, ya, Ibnu Jarir At-Tabari dan lain-lain misalnya, itu bisa kita kaji. Kemudian ini ada lagi yang tafsir ilmi, ya. Tafsir ilmi ini spesifik di bidang ilmiah. Ya, ini tafsir Al-Jawahir karya Syekh Tantawi, ya. Tantawi Al-Jauhari. Jadi ini teman-teman sekalian tafsir yang memuat tentang ayat-ayat ilmiah dalam Al-Qur'an. Ya, disertai dengan gambar. Jadi seperti ini, tuh. Ya. Jadi kalau teman-teman menemukan ayat bahas tentang mata misalnya, ya. Ayat tentang mata, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ya, mereka punya mata tapi tak melihat bisa dengan mata itu. Nah, nanti di sini langsung digambarkan dengan matanya. Ya, ada gambar mata, dianalisis, ini kemana, ini pupilnya, ini retinanya, ini macam-macamnya, fungsinya apa kaitan mata fisik dengan mata batin, kemudian bagaimana pengaruh hati memberikan dorongan kepada mata dan sebagainya. Ini menarik, ya, kitabnya. Nah, Ustadz, bagaimana saya kan belum punya kemampuan baca bahasa Arab? Ya, cari terjemahan. Gampang kan? Terjemahan, atau sekarang kalau nggak sempet juga, sekarang banyak, Anda tinggal klik misalnya, ya, ada di media sosial, ya, sekarang pakai YouTube, pakai macam-macam, tinggal klik, keluar kajian tafsir, Anda bisa dengarkan. Ya, tapi tentunya dari ulama-ulama yang terpercaya, thiqah namanya. Ya, kalau Anda ingin singkat-singkat, ini ada asbabun nuzul. Ya, sebab turunnya ayat atau surah, ya, seperti ini. Seperti kemarin saya terangkan tentang at-takatsur, ya. Nah, ternyata kan bisa terjadi di masa kekinian, ya. Terus ayat-ayat lain ini ada sebab-sebab yang boleh jadi menginspirasi kehidupan kita. Ada sebab ketika seorang tobat tiba-tiba turun ayat menyanjung dia, ya kan? Ada tiba-tiba orang berpaling, ada ancaman Allah turun, dijelaskan kepada kita supaya dengan itu menjadi inspirasi. Oh, ternyata semua orang itu berpeluang bisa jadi orang soleh walaupun dulu pernah banyak salah. Nah, ini manfaat dari belajar al-asbab an-nuzul. Nah, ini kurang lebih teman-teman sekalian, maksud saya ketika kita ingin meyakini apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, bagus. Kita yakin Al-Quran itu wahyu. Kita yakin Al-Quran mu'jizat Nabi Muhammad SAW. Kita yakin Al-Quran adalah tanda Allah untuk bisa menunjukkan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tapi lebih daripada itu, ingat baik-baik, semua itu diikat dengan kalimat hudan. Hudal lil muttaqin. Instrumen takwa itu adalah pedoman Allah yang diberikan kepada semua orang takwa. Karena itu ditegaskan oleh Allah langsung dalam Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Ketika Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, kalimat hudannya bersanding dengan penurunan itu. Ya, perhatikan kalimatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Di bulan Ramadan yang mulia itu, yang kau puasa itu, diturunkan Al-Quran. Apa tujuannya hudan? Sebagai petunjuk linnas bagi semua umat manusia yang ingin mengambil petunjuk dari Al-Quran itu. Ya, jadi ditawaran. Tapi bagi orang takwa itu dipaksa, dalam tanda petik dipaksa ia untuk mengambil petunjuk itu. Saking sayangnya Allah kepadanya. Ya, jadi ingat cara membacanya begini. Ya, paksaan Allah kepada kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran bukan beban, tapi untuk kebaikan kita. Saking sayangnya Allah. Karena ini pusat kebahagiaan, ya, pusat kesuksesan, pusat ketenangan, solusi dari setiap persoalan. Ini semua hidup kita ada di sini. Jalannya ada di sini. Masalahnya disampaikan, solusinya diterangkan, jalan keluarnya ada, lengkap semua. Ya. Jadi kita dipaksa itu dalam tanda petik, sebetulnya bukan paksaan dalam kondisi memberikan beban, bukan. Tapi lebih kepada dorongan supaya kita mendapatkan semua keringanan hidup di dunia, sampai kita mendapatkan kebahagiaan sejati ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu bagi orang takwa, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, yakin dan mengamalkan isi Al-Quran adalah bagian dari instrumen takwa tertinggi yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang takwa. Jelas? Baik, ini terkait dengan Al-Quran. Nah, kemudian
Nabi Muhammad SAW juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tugas kerasulannya untuk menjelaskan kandungan Al-Qur'an. Wah, ada bertanya, Ustaz, bagaimana ini harus dijelaskan? Kenapa nggak semua jelas-jelasnya di Al-Qur'an? Teman-teman, begini. Ini petunjuk umum yang sudah tercantum saja, ya. Itu bagi kita, Anda kebayang nggak kalau dijelaskan semua teknisnya? Seperti apa besaran Al-Qur'an itu? Seperti apa tebalnya? Ini baru cara berpikir pertama, ya. Jadi ketika semua disebutkan, cara bangun tidur sampai dengan tidur lagi, dirinci dalam Al-Quran. Begini cara bangunnya, duduk dulu, jangan langsung berdiri, usap mata, hilangkan bekas ngantuknya. Kemudian baca akhir ayat surah Ali Imran, ya 10 ayat terakhir. Kemudian baca doa, terus sampai bangun tidur lagi. Diterangkan rincian, sampai alam kubur, sampai kiamat. Anda kebayang nggak berapa tebalnya tuh Quran? Lalu Allah berikan cara yang paling mudah, ya. Dalam Al-Quran yang kemudian dituliskan dalam bentuk mushaf, itu mudah untuk dihafalkannya, kemana-mana dibawa gampang, ya, spiritnya ada di situ, umumnya tertenun di situ, ya, kita ketahui, lalu dijelaskan oleh Nabi supaya ringan kita mengamalkannya, ya. Dengan penjelasan ini tak harus kita menghafalkannya, cukup kita mengamalkannya, maka senafas kita dengan penjelasan Al-Quran. Maka hikmahnya Nabi Muhammad ditugaskan oleh Allah untuk menerangkan isi Al-Quran, salah satunya memberi kemudahan bagi kita untuk mengamalkan semua petunjuk Allah itu. Cukup secara umum disampaikan dalam Al-Quran, yang perlu didetilkan seperti konsep ketuhanan, ya, detil dalam Al-Quran supaya tidak ada peluang bagi kita untuk memberikan penafsiran-penafsiran liar. Nggak ada multitafsir terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, jelas. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, jelas. Tuntas. Ya, khususnya ayat-ayat Makkiyah itu. Ya, surah-surah Makkiyah tuntas dijelaskan. 20 surah Madaniyah, 12 ikhtilaf, sisanya kemudian ya 82-nya itu Makkiyah. Atau kalau kita ingin sambungkan dengan yang 12 tadi, 90 kemudian 4-nya misalnya Makkiyah, maka jelas termnya menunjukkan salah satunya gambaran tentang tauhid. Spesifik. Ya, tapi tentang hukum, tentang akhlak, tentang turunan-turunan sifat dan sikap, ya, dijelaskan oleh Nabi SAW supaya memudahkan jalan kehidupan kita. Penjelasan Nabi itu disebut dengan hadis, ya, segala yang dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ma nusiba atau ma usnida ila an-nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn, ya, dari perkataan beliau berupa penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, au fi'lin atau perbuatan beliau yang menerangkan, ya, firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Contoh, Allah mengatakan di Al-Qur'an, wa aqimus shalah, Al-Baqarah ayat 43, tunaikan salat. Bagaimana cara menunaikannya? Maka dijelaskan oleh beliau lewat perbuatan beliau, ya. Engkau berwudu dulu, ya, ayat wudu ada. Quran surah ke-5 ayat ke-6 ada, tapi detailnya bagaimana? Nabi mencontohkan sampai dengan airnya, jenisnya, bagaimana caranya. Lalu menghadap kiblat, lalu mulai bertakbir sampai dengan salam, dijelaskan. Ya, itu hadis beliau. Atau takrir, ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau min sifatin khuluqiyatin atau khilqiyatin, atau sifat dan sikap beliau yang tampak pada beliau. Semuanya tuntunan. Ya, jalannya bagaimana, nengoknya bagaimana. Sampai dari tidurnya sampai dengan bangun tidur kembali. Nah, itu berupa hadis-hadis Rasulullah SAW, dan semua itu pun yang Allah berikan petunjuk. Ingat kaidahnya di surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah Rasulullah berucap, memberikan statement berasal dari nafsunya, keinginan pribadinya, namun semua itu berdasar petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis pun hakikatnya adalah petunjuk Allah yang memudahkan umat Nabi Muhammad SAW untuk mengamalkan semua pedoman yang tercantum dalam Al-Quran. Ketika hadis itu menjadi jalan kehidupan, maka bahasanya diungkapkan dengan nama sunnah. Ya, dari sanna, ya, sunnu sunnatan. Ya, sunnah itu asal katanya jalan yang ditempuh, ya, pedoman yang diikuti. Ketika diikuti jadi pedoman, jadi jalan, maka disebut dengan apa? Sunnah. Maka ada kalimat Nabi, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu termasuk cara hidupku, ya, jalan kehidupanku, pedomanku. Maka kalau ada orang anti nikah,
ya, bukan belum mampu nikah tapi menolak syariat nikah, maka falaisa minni, dia bukan golonganku, ya. Jadi ini bukan artinya belum mampu nikah, bukan, ya. Jadi para jomblo nggak usah khawatir. Ini maksudnya yang menolak, ya, menolak syariat nikah. Nah itu bukan golongan Nabi, kata Nabi. Ya, karena apa? Karena nikah bagian dari jalan hidup Nabi, itu pedoman kehidupan. Ya, saya ingin katakan begini. Jadi kalau Anda menemukan istilah Al-Quran, Sunnah, Al-Quran, Sunnah, jadi maksudnya ini pedoman hidup yang rinciannya diterangkan lewat hadis, kemudian menjadi jalan kehidupan yang diikuti, maka dirangkum dengan Al-Quran dan Sunnah. Jelas? Nah, tapi sekarang bagaimana memahami Sunnah? Kita kan nggak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tidak semasa. Jangankan semasa, mimpi pun belum tentu bertemu dengan Rasulullah. Sekarang bagaimana bisa belajar Sunnah? Saya mau ngamalkan Al-Quran dan Sunnah, apa Anda langsung ketemu Nabi? Belum tentu kan? Nah, maka dari itu kita mesti belajar dari referensi-referensi yang tersambung kepada Rasulullah SAW sehingga mengetahui sunnahnya. Bagaimana caranya? Dan seperti apa mempraktekannya? Itu nanti kita akan bahas setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Sekarang sudah masuk waktu Isya, kita jeda sejenak. Ba'da Isya nanti kita teruskan, ya, pada bagian yang kedua, yaitu meyakini dan mengamalkan petunjuk Allah lewat Nabi berupa sunnah. Baik, sudah tiba adzan Isya, kita jeda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.